wabarakatuh, sahabat lestari. Dengan semangat terus ya, dan kampanyekan menanam terus, cinta menanam, cinta tanaman, karena tanaman bermanfaat buat kita, bermanfaat buat seluruh alam semesta, yang menghasilkan oksigen dan menghasilkan makanan bagi ulat yang nantinya akan jadi kupu-kupu, dan bagi serangga lainnya dan juga hewan-hewan lainnya. Merupakan salah satu rantai makanan yang tingkatan strata tropik atau tingkatan makanan sebagai produsen. Nah, kita ini selain bagi manusia itu makhluk yang berestetika, berbudaya, ini menghasilkan minyak wangi, menghasilkan kreasi-kreasi yang indah, dan menjadi pelengkap tradisi dan budaya di seluruh bangsa di muka bumi ini. Nah, ini kita membahas tentang tentang tanaman hias bunga mawar. Bunga mawar bahasa latinnya adalah rose gitu, Rosa sinensis. Rose dalam bahasa Sunda itu juga nama rose diambil dari yang mereka bawa dari Eropa ke sini oleh orang Belanda gitu. Nah, sedangkan dalam bahasa Indonesia baku disebut bunga mawar. Nah, kali ini kita akan mengenal, supaya bunga mawar itu tetap berbunga, kita harus mengenal tanaman yang produktif atau tunas ya. Tanaman yang mempunyai tunas produktif bunga dengan tanaman yang tidak akan berbunga. Nah, gitu. Nah, ini salah satu jenis mawar yang wangi ini, gitu ya. Yang wangi, yang memang ya kurang terurus ya, karena itu banyak tanaman ya. Habis mudik juga. Nah, ini sudah habis bunganya. Nah, di sini kita melihat ya. Nah, di sini ada lihat untuk membedakan tanaman produktif bunga, produktif bunga dengan tidak akan berbunga. Nah, jadi ciri khas tanaman yang produktif yang nantinya tunasnya akan menghasilkan bunga, biasanya itu kelihatan ya, mudanya, vigornya, atau tunasnya gemuk gitu, atau montok gitu ya. Jadi tunasnya vigor. Nah, sehingga nanti akan produktif untuk berbunga. Jadi kita biarkan seperti ini. Nah, kemudian sedangkan yang tidak akan berbunga biasanya kurus. Nah, seperti ini, bahkan pertumbuhannya stagnan. Nah, ini jadi stuck pertumbuhannya. Ini sangat terik matahari. Nah, ini jadi kita pangkas saja supaya nanti seperti ini. Jadi muncul tunas baru yang vigor. Nah, kita di sini pangkas saja supaya nanti akan berbunga. Dan kemudian yang ini apalagi sangat stuck, kita pangkas saja di sini. Kemudian yang ini juga, ini sudah kadung, karena ada yang metik mungkin, karena ini pinggir jalan, sehingga jadi tunasnya jadi banyak, sehingga karena banyak bercabang jadi kurang vigor. Nah, supaya vigor, kemudian kita di sini aja, nah, kita pangkas supaya nanti tunasnya itu produktif. Nah, ini juga sama, kita pangkas saja. Contoh yang lain, nah ini misalnya, nah ini kalau sudah berbunga, kita pangkas, kita agak bawah ke ya, untuk ukurannya itu agak jadi tempat cabang yang besar. Kalau ini kan mawar yang kecil-kecil, cuma kelebihannya banyak bunganya. Nah, ini contoh ya, kalau ini yang habis berbunga, kita pangkas ini supaya bercabang, bertunasnya. Nah, kita pangkas ini ya, ini yang cukup bagus, cukup bandel ya untuk berbunga. Nah, contoh yang ini. Nah, ini tinggal sisa tunas yang vigor, kita pangkas saja di sini. Kemudian kita lihat ya, ini yang dekat. Ini contoh. Ini tunas yang produktif, yang ini bagus. Tunas yang produktif.
sedangkan yang ini kelihatannya yang ini ya contoh. Nah ini contohnya vigor. Nah ini bagus pertumbuhannya. Nah ini biasanya akan keluar bunga. Nah, kita biarkan dan kita cari. Nah ini yang stagnan atau setak. Nah, kita supaya ini ada tunas baru dan tunasnya juga vigor, kita pangkas di sini gitu. Nah ini masih ada bunganya, tidak kita pangkas. Ini sudah ada bunga, pernah ada bunga. Ini kita pangkas di sini gitu. Terus yang ini kita pangkas. Nah yang ini tidak akan keluar bunga biasanya, nah atau kurus, kita pangkas saja. Kemudian yang ini itu sudah bercabang, jadi kita pangkas di sini. Nah, kita pangkas. Yang ini juga kelihatan tidak akan berbunga, kita pangkas saja dari agak bawah. Nah, supaya nanti tunasnya kayak seperti ini gitu. Jadi sekali lagi untuk membedakannya, tunas yang produktif yang tidak produktif, yaitu pertumbuhannya yang vigor, kemudian yang tidak produktif harus dipangkas supaya ya pertumbuhan ulang. Nah seperti ini kan, nah, kurus. Nah seperti ini kurus, kita pangkas saja di sini. Nah gitu. Mudah-mudahan bermanfaat untuk yang belum mengenal, yang belum biasa tanam mawar biasanya gitu. Jadi ilmu itu diperoleh dari pengalaman. Jadi ilmu yang baik itu kayak eksperimen. Dengan eksperimen melakukan percobaan, trial and error, kemudian didapatkan bisa menganalisis data hasil eksperimen, kemudian digeneralisasikan, disimpulkan. Mudah-mudahan bermanfaat. Kita jaga alam, alam jaga kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.